人有点多，耽误时间了。这是勇哥。我犯了法。 Berlatar pada tahun 2002, seorang penjual obat dari Tiongkok yang bekerja sama dengan pabrikan asal India menjual obat secara ilegal dikarenakan banyak orang miskin di Cina yang tidak mampu membeli obat ke dokter dengan harga yang cukup mahal. Namun, sayang bisnis itu harus dihentikan karena pihak kepolisian telah mendengar penjualan obat secara ilegal, membuat dia berhenti menjual obat itu. Ketika salah satu rekan bisnisnya meninggal akibat sakit, hatinya kembali terketuk untuk menjual lagi bahkan dengan harga yang lebih murah, demi menyelamatkan banyak nyawa. Ketika dia di penjara, masyarakat sangat menghargai bahkan dikenang jasanya sebagai penyelamat banyak nyawa manusia. Film ini berjudul Jing. Berada di pusat kota Shanghai, Cina, terlihat ada seorang yang bernama Cheng merupakan karakter utama pada film ini. Yang ini orangnya sedang berada di fase sulit, yaitu tidak bisa membayar uang sewa dari toko itu. Karena bisnisnya sedang tidak baik-baik saja mengalami kebangkrutan. Cheng mempunyai ayah yang sedang mengalami sakit berat akibat masa mudanya terlalu banyak mabuk. Dan ia juga mempunyai seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang kebetulan berbeda tempat tinggal dengan sang ibu karena mereka telah bercerai akibat satu dan lain hal. Pada malam hari, Cheng diundang untuk bertemu manajer mantan istri. Ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Dan tepat keesokan harinya, berada di kantor mantan istrinya. Mencoba bernegosiasi bahwa anaknya akan dibawa ke luar negeri untuk tinggal di sana. Bahkan, manajer akan memberikan banyak uang jika mau melepaskan anaknya kepada mantan istri itu. Namun sayang, Cheng tetap bersikukuh tidak akan melepaskan anaknya kepada siapapun dan gak bisa diganti dengan nilai uang. Membuat suasana makin memanas akibat mantan istri mengatakan bahwa dia laki-laki pengecut. Terjadi keributan sampai mantan istri jatuh ke lantai dalam kondisi sedang hamil besar. Cheng harus berurusan ke kantor polisi akibat perbuatannya. Dan kebetulan adik dari mantan istrinya seorang polisi yang datang dengan amarah yang cukup tinggi. Keesokan pagi, datang pemilik toko membawa seseorang bernama Elvi yang ingin meminta Cheng membawakan obat generik dari India secara ilegal. Yang diketahui, Cheng ada link menuju negara India untuk mendatangkan obat itu. Cheng menolak tawaran kerjasama dengan Elvi. Resiko yang cukup tinggi, dipenjara dengan waktu yang cukup lama, dan cuannya hanya 30.000 yuan dengan resiko tak sebanding. Kemudian Elvi langsung meninggalkan tempat itu dan hanya meninggalkan nomor HP di sebuah kertas. Jika nanti Cheng akan berubah pikiran, bisa hubungi nomor itu. Sedang berada di rumah sakit, di mana kondisi ayah Cheng sedang sakit parah dan harus segera melakukan perawatan. Ada kendala menghantui Cheng, di mana biaya pengobatan cukup besar, sampai nggak mampu membayar biaya pengobatan sebesar 80.000 yuan. Cheng memutuskan membawa pulang ayahnya ke rumah dengan kondisi terbaring lemah. Kondisi ini membuat Cheng menambah beban pikiran, di mana bisnis sedang tidak baik. Di sisi lain, membutuhkan uang untuk mengobati sang ayah yang sedang sakit parah. Seketika, Cheng teringat dengan Elvi, yang tempo hari pernah menawarkan kerjasama bisnis pengobatan. Ia langsung pulang ke toko, mencari nomor HP yang pernah diberikan Elvi tempo lalu. Sedang ada aksi demo dari masyarakat. Berada di depan rumah sakit yang memprotes tidak bisa membayar obat CML. CML merupakan penyakit kanker darah berbahaya karena adanya mutasi genetik, sehingga sumsum tulang memproduksi sel-sel darah putih abnormal. Pada saat itu, penyakit CML sedang menyerang masyarakat Shanghai.
Para dokter belum bisa menemukan solusi karena obat legal dari pemerintahan dijual sudah dengan harga normal. Alfie juga sedang berada di sana memantau situasi dan keadaan untuk membaca situasi. Dan gak lama dari situ, Cheng menelpon untuk melanjutkan pembicaraan secara pribadi, membahas bisnis yang akan dijalankan nanti. Dalam negosiasi, banyak dokumen serta perjanjian yang harus ditandatangani. Cheng mengatakan kalau dia bisa berangkat ke India untuk menyelundupkan obat itu, tapi dengan syarat memberikan uang di muka. Elfie mengiyakan dan Cheng langsung terbang menuju India. Sekarang, Cheng berada di India, akan menemui seorang produsen obat yang sangat terkenal di negaranya. Sebut saja dengan nama Mr. Leha. Leha mengatakan bahwa hanya akan menjual obat kepada agennya yang terpercaya. Ditambah, Cheng cuma bisa ambil obat dengan jumlah yang sedikit. Namun Cheng berasal dari Cina yang sangat pintar melobi. Cheng mengatakan kalau dia akan menjadi agen pertama dari Cina yang prospek pembelian sangat tinggi. Bahkan, banyak dari masyarakat Cina kini menderita banyak penyakit dan Cheng berniat akan membantu untuk kesembuhan orang-orang di sana. Karena omongan Cheng sangat menjanjikan, Leha langsung memberikan 100 botol dengan syarat selanjutnya harus order kembali di tempat itu dengan jumlah lebih banyak. Cheng menyelundupkan obat itu melalui jalur laut, yaitu menggunakan kapal dengan membayar salah satu koki kapal yang dia percaya. Sekarang telah tiba di Shanghai, langsung menghubungi Elfie untuk datang ke rumah Cheng. Cheng sudah berhasil membawa obat dan meminta bantuan Elfie agar bisa memasarkan produk dengan cepat. Hari pertama menjual obat, mereka langsung mendatangi rumah sakit dan menawarkan langsung kepada orang-orang yang menderita penyakit CML. Tapi belum ada yang mau mencobanya. Cheng dan Alfie berusaha semaksimal mungkin agar obatnya terjual dengan teknik marketing yang mereka punya. Belum berhasil menjual satu botol obat pun. Di malam hari, mereka coba langsung mendatangi rumah warga dengan cara mengetuk pintu satu per satu. Bukan mendapat pembeli, malah penolakan yang harus mereka rasakan. Sampai pada akhir, mereka diusir karena telah mengganggu waktu tidur warga. Dan satu botol obat pun tak berhasil mereka jual pada hari tersebut. Di tengah keterpurukan, Elfie teringat mempunyai salah satu teman yang bekerja sebagai admin grup di salah satu rumah sakit. Mereka langsung menuju sebuah klub, tempat di mana pada malam hari ia bekerja sebagai penari malam. Dengan menunggu ia selesai menari, langsung mengajak untuk mendiskusikan tentang obat yang akan dia pasarkan dengan harga relatif lebih murah dari harga normal biasanya. Di sana sempat terjadi penolakan dari tim admin karena harga yang diberikan sangat mahal, sebesar 60.000 yuan. Setelah negosiasi yang cukup lama, akhirnya Cheng memberikan diskon sebesar 20% daripada nggak laku sama sekali. Cheng dan Elfie sudah mengantongi banyak nama dan membutuhkan orang dengan skill berbicara dengan sangat baik. Alfie mempunyai kenalan, namun sedikit sulit untuk memujuknya karena merupakan seorang pendeta. Mereka langsung menuju gereja menemui pendeta itu. Diketahui sang pendeta juga sering mengobati pasien dengan doa yang ia berikan. Setelah selesai, Cheng langsung merayu dengan masuk melalui jalur agama bahwa membantu orang untuk sembuh merupakan pekerjaan yang mulia. Walaupun sempat terjadi penolakan yang tak akan mau menjual obat ilegal. Kini penjualan sudah membaik dengan mengumpulkan pundi-pundi uang yang mereka terima. Tiba-tiba saja ada pemuda berambut pirang bernama Pang Ho mengetuk pintu dan melakukan pencurian beberapa botol obat dari dalam mobil dan langsung membawanya kabur.
什么人啊？很好。 Alfie bersama Cheng menemukan keberadaan dari rambut pirang dan langsung mengejarnya. Sampai di titik, secara bersamaan mereka mengalami kecelakaan. Pang Ho tertangkap dan langsung memukulinya. Cheng hanya meminta obat itu dikembalikan. Sudah banyak pasien yang sudah menunggu. Pang hanya beralasan kalau dia dari kampung dan hidup di kota dengan kerja keras. Sedang berada di kantor, semua tim sudah bergabung dan pendeta memutuskan akan mengambil obat dari Cheng sebagai agen. Pengiriman obat dari India pun kini telah resmi dimulai. Bersama rekan tim, Elvi, pendeta, Pang, dan penari balet akan bekerja sama memasarkan produknya ke seluruh kota Shanghai. Tanpa disangka, penjualan obat meningkat dengan sangat drastis, bahkan banyak warga yang rela antri demi mendapatkan obat tersebut. Bisnis Cheng benar-benar dalam performa yang sangat baik, bahkan semua tim kelihatan senyum bahagia dengan hasil yang kini mereka dapatkan. 小鱼4号，你盯着点，医生说不要在外面乱讲。 Berpindah ke kantor polisi, mereka sedang menyelidiki sindikat penyebaran obat secara ilegal yang sudah tersebar ke seluruh masyarakat. Polisi akan terlebih dahulu mencari tahu siapa orang di balik kejahatan penjualan obat palsu ini. Sekarang, Cheng beserta rekannya sedang gajian. Masing-masing dari mereka telah mendapatkan upah hasil kerja keras yang telah diupayakan. Atas keberhasilan perusahaan, Cheng akan mengajak minum dan semua akan ditanggung oleh Cheng malam itu. Di dalam sebuah bar, kelihatan mereka semua menikmatinya. Pendeta yang sebelumnya memberikan nasihat juga ikut dalam acara tersebut. Hui yang biasanya menari sekarang menjadi pelanggan. Pak Bos meminta Hui untuk menari, namun Pak Bos Cheng menolak, bahkan membayar bos dari pemilik bar itu untuk menari. Keseruan pun terus mereka nikmati malam itu. Dalam pertemuan seminar yang diadakan oleh seorang dokter sedang mengkampanyekan obat yang baru launching dengan harga yang relatif murah. Cheng bersama tim juga berada di sana melihat dokter itu sebagai seorang kompetitor saingan bisnisnya. Orang yang telah berkumpul sangat tertarik apa yang dipresentasikan oleh dokter itu. Banyak orang berbondong-bondong datang untuk membelinya. Dan di sisi lain, Pak Pendeta langsung turun tangan memegang mic yang mengatakan kalau obat itu adalah obat palsu. Seketika terjadi keributan dan perkelahian tak terhentikan di antara dua kubu pembisnis ini. Dokter yang sudah terluka dan berdarah nggak mampu berbuat apapun dan merelakan pelanggannya yang telah pergi. Di malam hari, Pak Dokter datang menemui Cheng sedang berada di kantor. Dokter mengetahui kalau penjualan Cheng senilai 1 juta yuan dan menawarkan jika mau bekerja sama akan mendapatkan keuntungan lebih tinggi, yaitu senilai 2 juta yuan. Cheng dengan mentah-mentah menolak tawaran itu dan ingin menjalankan secara privat tanpa campur tangan orang lain. Dokter juga memberikan informasi kalau mereka tertangkap akan mendapatkan hukuman 10-20 tahun penjara. Namun Cheng tetap mengabaikan pembicaraan dan menolak tawaran dari Pak Dokter. Di pagi hari, Cheng mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan akan datang polisi. Dan benar saja, nggak lama dari situ datang anggota polisi menggeledah kantor dari Cheng karena dicurigai mengedarkan obat ilegal kepada masyarakat. Polisi tidak mendapatkan barang bukti, hanya menemukan produk perawatan kesehatan. Akhirnya, polisi pergi meninggalkan kantor Cheng dengan selamat. Ternyata, Cheng telah mempersiapkan semuanya dengan menyembunyikan obat-obatan itu. Setelah diketahui, ternyata itu adalah perbuatan dari Pak Dokter.
dan mengancam segera mempertimbangkan ajakan kerjasama yang ditawarkan tempo hari. Kejadian itu membuat Cheng berpikir keras dan galau karena nggak mau kehilangan tim yang sudah ia percaya selama ini. Cheng mengadakan pertemuan di saat yang lain dalam kondisi bahagia. Dengan berat hati, Cheng memutuskan bahwa akan berhenti menjual obat-obatan yang akan dialihkan kepada Zhang, seorang dokter yang telah mengancam dirinya. Dengan berat hati, Cheng harus mengatakan itu, membuat semua tim terdiam dan tidak percaya atas apa yang telah diambil oleh Cheng siang itu. Cheng memikirkan tidak mau mengambil risiko lebih tinggi dengan dampak yang akan diterima di penjara selama 10-20 tahun. Sedangkan ia masih bertanggung jawab atas ayah dan anaknya yang kini akan beranjak dewasa. Semua tim terlihat kecewa dan memutuskan untuk keluar dari kerjasama yang telah mereka bangun selama ini. Satu tahun telah berlalu. Cheng kini benar-benar menjadi pengusaha sukses yang telah dibangun dari hasil penjualan obat tempo lalu. Ia memiliki perusahaan yang memproduksi berbagai jenis pakaian. Saat berada di luar, akan pergi menemani salah satu investornya, tiba-tiba saja datang salah satu rekan kerjanya dulu, meminta mendapatkan akses obat leukemia dari India. Tapi situasi tidak memungkinkan, karena Cheng harus pergi mengantarkan bisnisnya terlebih dahulu, dan meminta agar meninggalkan nomor telepon saja yang nanti akan bisa dihubungi. Beberapa hari kemudian, Cheng datang ke rumah sakit menemui Elfie dengan keadaan terbaring akibat sakit kehabisan obat leukemia dari India. Cheng juga pergi menemui pendeta dan mengatakan kalau dia ingin pergi ke India untuk membawakan beberapa obat dari sana, sedangkan penjagaan atas obat ilegal kini sudah sangat ketat. Sepulang dari India membawakan obat leukemia, ternyata Elfie sudah meninggal terlebih dahulu. Terlihat kesedihan menghampiri Cheng, bahkan rekan bisnis serta keluarganya sudah berada di sana karena kehilangan salah satu teman terbaik dari mereka. Ini berada di negara India. Cheng kembali menemui rekan bisnisnya yang di sana. Namun pabrikan itu telah ditutup akibat negara Swiss menuntut pemerintahan India yang telah menghentikan pabrik yang memproduksi obat murah. Di akhir pembicaraan, ia mengatakan kalau akan membantu apapun yang akan Cheng butuhkan. Suasana menjadi lebih tenang mendengar kabar baik itu. Bersama rekan timnya dahulu, Cheng mengumumkan akan kembali menjual obat-obatan dengan mempertahankan low profile agar tidak tertangkap polisi. Ia juga mengatakan kalau akan menjual obat dengan harga 500 yuan saja, sedangkan harga di produsen senilai 2000 yuan. Cheng memutuskan menjual obat bukan untuk mendapatkan untung, tapi untuk membantu menyelamatkan banyak nyawa. Berpindah pada kantor polisi yang kembali menemukan peredaran obat ilegal di masyarakat. Pak Bos memerintahkan salah satu anggotanya bernama Chow untuk menangkap orang yang telah mengedarkan obat tersebut dan juga memberikan waktu selama 15 hari untuk menangkap pelakunya. Para anggota langsung bergerak menelusuri pemukiman warga sampai mencari ke dalam rumah, bahkan ke jalanan untuk bergerak cepat dalam aksi ini. Pada akhirnya, mereka menemukan beberapa botol obat yang disimpan oleh warga, membuat mereka harus diinterogasi malam itu. Di dalam sebuah ruangan, para warga yang tertangkap dimintai keterangan siapakah orang yang dibalik penjualan obat tersebut. Namun, semua hanya terdiam, gak ada satupun yang mau membuka suara pada malam itu. Namun, ada seorang ibu yang sudah tua meminta memberikan penjelasan untuk berhenti menangkap penjual obat dari India. Ia telah sakit selama 3 tahun membeli obat dengan harga mahal, yaitu 40.000 yuan, yang pada akhirnya rumah beserta keluarganya kini telah hancur. Pada malam hari saat berada di dalam mobil, Cheng kedatangan tamu yang ternyata beliau dokter yang pernah membuat Cheng berhenti menjual obat India. Pak dokter mengancam serta meminta uang sebanyak 20.000 yuan agar Cheng tetap aman dalam menjalankan bisnisnya. Namun, Cheng memberi 30.000 yuan dan menyuruh Pak dokter untuk segera pergi dari sana.
Gak lama dari itu, Pak Dokter harus tertangkap oleh polisi yang telah mengintai apartemen miliknya. Walaupun sempat kabur, ia kembali bisa tertangkap. Pak Dokter sama sekali tidak mau membuka suara siapakah orang yang membawa obat ilegal dari India. 确实不是我。 Berpindah tepat berada di pelabuhan kapal, Cheng bersama Pao sedang mengambil paket obat dari India. Saat Pao sedang buang air kecil, melihat ada banyak polisi yang telah mencurigai keberadaan mereka saat itu. Pao kemudian lari dan membawa mobil itu sendiri karena nggak mau Cheng ditangkap oleh polisi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Pao dan polisi. Pao berhasil kabur dengan menabrak pagar pelabuhan, namun sayang dia harus terluka dalam aksi itu akibat tabrakan dengan mobil kontainer yang sedang melintas. Berpindah ke kantor polisi yang kini telah memerintahkan pabrik asal India agar segera ditutup atas perintah dari pemerintahan negara Cina. Obat leukemia sekarang sudah tidak ada lagi, namun masih terjual di apotik secara eceran dengan harga lebih mahal, sebesar 2.000 yuan. Cheng memutuskan tetap mengambil obat itu dan tetap menjual dengan harga 500 yuan, bahwa Cheng akan menanggung semuanya. Si Hui mencoba menyebarkan informasi bahwa obat leukemia telah ready kembali. Banyak orang mendapatkan kabar baik itu membuat banyak tanggapan positif dari orang-orang yang sedang dalam kondisi sakit. Si Hui sangat terharu, pada akhirnya ada harapan datang kembali dan para pasien juga sangat senang mendengar kabar baik itu. Pada malam hari, Cheng berada tepat di depan kantor, sedang membawa banyak paket obat dari India. Tapi polisi juga telah berada di sana untuk menangkap Cheng malam itu. Cheng berusaha menahan polisi agar obat bisa selamat di bawah anggotanya, sementara dia harus mengorbankan dirinya tertangkap. Cheng sekarang harus berurusan dengan pengadilan akibat tindak pidana yang telah ia lakukan menjual obat terlarang selama 1 tahun. Pengacara dari Cheng mengatakan agar mendapat kerenggangan dengan apa yang telah ia lakukan menyelamatkan 100.000 nyawa. Pada akhirnya, dengan keputusan hakim menjatuhkan hukuman selama 5 tahun penjara. Cheng juga sedikit memberikan pesan untuk terakhir kalinya agar pemerintah bisa menekan harga obat menjadi lebih murah, agar para masyarakat mampu untuk bisa membelinya. Kejadian sangat haru terjadi saat Cheng sedang di perjalanan menuju penjara. Ada begitu banyak masyarakat yang sangat sedih dan berterima kasih atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Cheng benar-benar nggak kuat sampai harus meneteskan air mata ketika melihat begitu banyak orang yang merindukan kepergiannya. Rekan bisnis dulu juga berada di sana dan sangat merasakan kehilangan atas kebaikan yang telah ia lakukan. Dan juga bangga mempunyai sosok yang telah peduli atas keselamatan banyak nyawa manusia. 3 tahun kemudian, Cheng telah dibebaskan dengan kehidupan dan suasana baru yang akan ia jalani untuk kedepannya. Saat ia keluar dari penjara, harga obat sudah normal, bahkan banyak dari pasien merasakan hasil yang sangat baik. Film ini sebagian besar merupakan kisah nyata, yaitu pada tahun 2012 ada 120 dokter memberikan protes bersama di majalah Amerika atas harga obat yang berlebihan. Dan pada tahun 2013, Mahkamah Agung India membubarkan litigasi paten dari Novartis Swiss. Dan pada tahun 2018, Cina terapkan pembebasan tarif untuk obat anti kanker.